Sebagian besar negara di dunia, baik dunia barat, dunia Arab maupun dunia Islam, dipimpin para penguasa yang memaksakan kehendak mereka dan mengabaikan kehendak Allah dan Rasulnya. Dan celakanya para penguasa itu pada umumnya justru tunduk kepada kehendak kaum Yahudi Zionis. Kaum Yahudi Zionis secara terbuka mencampakkan petunjuk Allah Ta'ala dan petunjuk Rasulnya. Umat manusia dipaksa tunduk kepada sistem kafir syirik. Ya, kalau tadi umat Islam mimpin ribuan tahun tunduk pada sistem iman tauhid. Nah, sekarang karena yang mimpin Yahudi Zionis, kita dipaksa tunduk pada sistem kafir syirik tentunya. Karena sekian lama kita memimpin, ya ini kan garis putih putus-putus ini selama 1342 tahun kita memimpin, umat Islam itu berjaya dan memimpin, ya kita perkenalkan sistem hidup yang fondasinya iman tauhid. Nah, begitu kita masuk tahun 1924 Masehi, 1342 Hijriah, kita pun meluncur ke bawah. Kita ngedrop, ya posisi kita menjadi kalah, bahkan kita mengekor. Nah, yang mimpin dunia Zionis Yahudi ini kira-kira mau melanjutkan sistem iman tauhid tidak, Bu? Ya enggak lah. Seperti yang sering saya kutip ucapan anak Betawi, ya kan? Beriman kagak, bertauhid kagak. Bagaimana mungkin mau menegakkan sistem berlandaskan iman tauhid? Ya sistemnya pasti sistem lawannya iman yaitu kafir, lawannya tauhid yaitu syirik. Ya. Nah, ini di fase kita sekarang nih, fase keempat, fase mulkan jabriyatan. Tapi seperti yang Nabi tadi sampaikan dalam hadis periodisasi, fase ini bukan fase terakhir ya. Ini fase yang nantinya akan diikuti dengan fase terakhir, yaitu khilafah ala minhajin nubuwah. Nah, khilafah ala minhajin nubuwah fase kelima nanti kalau sudah tegak, maka diantaranya akan hadir Al-Mahdi. Ya, Al-Mahdi itu akan menjadi pemimpin dari fase kelima ini. Ya. Pluralisme. Ketika hegemoni kaum Yahudi Zionis mendominasi dunia, maka kebanyakan negara mengadopsi faham dan ideologi hasil propaganda Zionis Yahudi itu. Ada yang mengadopsi pluralisme, nasionalisme, komunisme, kapitalisme, sekularisme, atau demokrasi, atau kombinasi faham-faham itu. Dan itu tidak hanya terjadi di negara-negara barat, tapi juga berlaku di negara-negara dunia Arab, termasuk dunia Islam. Satu hal yang dapat dipastikan, sebahagian besar negara yang ada di dunia Arab dan dunia Islam mencampakkan Al-Quran dan Sunnah sebagai landasan bernegara. Sadar tidak sadar mereka meninggalkan sistem iman tauhid dan akhirnya ikut serta dalam sistem kafir syirik. Begitu. Kira-kira Konoha gimana? Konoha berlandaskan Quran dan Sunnah nggak, Bu? Jadi PR, ya, renungkan baik-baik. Negara-negara di dunia Arab dan dunia Islam yang umumnya tidak menerapkan sistem iman tauhid memiliki para pemimpin yang merupakan para mulkan jabriyatan, para penguasa yang memaksakan kehendak. Rakyat di negara-negara itu akhirnya disibukkan menghadapi kezoliman penguasanya masing-masing, sementara kepemimpinan global dunia Yahudi Zionis leluasa mengokohkan dan memperluas pengaruh dan hegemoninya. Makanya si Netanyahu, tahu Netanyahu? Perdana Menteri Israel laknatullah alaihim, dia baru-baru ini kira-kira sebulan yang lalu terang-terangan mengatakan, saya tampaknya ditugaskan untuk melakukan sebuah rencana besar yang sifatnya spiritual, yaitu mewujudkan negara Israel Raya yang meliputi wilayah Mesir, Jordan, Suriah, Lebanon, Irak, bahkan Mekah dan Madinah. Ya, sombong. Kesombongan yang bertolak dari keyakinan bahwa dia sudah berhasil ngangkangin penguasa-penguasa di lingkungan dia itu. Ya. Dan sialnya, celakanya memang kelihatannya begitu. Penguasa-penguasa di situ sudah banyak yang dikangkangin, bahkan yang agak jauh juga dikangkangin. Gitu. Sampai dipasang wajahnya di billboard di Tel Aviv. Ya. Tahu ya? Tahu. Ya, yang tahu, yang nggak tahu tanya sama yang tahu. Kalaupun ada di dunia Arab atau di dunia Islam yang secara resmi mengumumkan bahwa negaranya berlandaskan Islam atau Quran dan Sunnah, namun realitanya loyalitas alias al-wala wal baroknya tidak independen, tidak murni ditujukan hanya kepada Allah Ta'ala. Contohnya ada negara tuh ya, tulisannya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, pakai pedang lagi. Tapi tunduknya sama Amerika luar biasa.
Makanya ada yang bilang ini gara-gara pedangnya tidur sih. Gitu. Coba pedangnya berdiri, gitu. Lain kali ceritanya. Kalau kadang pedangnya tidur ya tidur, namanya tidur, ya kan? Nggak bangun-bangun. Gitu. Nah, barangkali saat ini yang dapat dikatakan sebagai negara berlandaskan Islam yang loyalitasnya, kesetiaannya sepenuhnya independen dan murni kepada Allah Ta'ala, barulah negara Imarah Islam Afghanistan. Hal ini terbukti sesudah mujahidin Afgan berhasil mengalahkan dan mengusir kekuatan militer dua negara adidaya dunia, yaitu Uni Soviet Blok Timur pada tahun 1989 dan Amerika Serikat didukung NATO Blok Barat pada tahun 2021. Masya Allah. Jadi Afghanistan itu negara yang sempat mau dijajah sama Soviet. Soviet itu fahamnya komunis, Blok Timur, ya, dan negara adidaya dia superpower. Tapi Masya Allah, rakyat Afgan bangkit melakukan jihad, mengusir Soviet, sukses. Nah, setelah Soviet, terus Amerika datang, superpower Blok Barat, dibantu sama negara-negara NATO. Negara NATO itu apa? Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, ya, Kanada ikut. Itu pun terusir oleh mujahidin Afgan. Makanya kita boleh bersangka baik bahwa mujahidin Afgan ini adalah Taifah Mansurah di antara yang sudah muncul sekarang. Ya. Bangsa Afghanistan merupakan bangsa pejuang. Ada seorang ulama dari Palestina ikut jihad Afgan lawan Soviet, namanya Abdullah Azzam. Abdullah Azzam setelah bertahun-tahun ikut serta jihad dengan rakyat Afgan, dia sampai pada kesimpulan yang dia katakan Sya'bul Afgan askarian bittaba. Bangsa Afgan itu militer secara asalnya. Asalnya itu udah militer. Kenapa? Badannya gede-gede, kuat-kuat. Tapi bukan hanya fisiknya yang kuat, mentalnya juga dahsyat. Mentalnya kuat. Jadi kalau zaman dulu jihad lawan Soviet itu, karena Abdullah Azzam datang ke situ, ikut jihad dan dia mempelajari, ternyata dia berkesimpulan ini jihad syar'i, ini jihad sesuai ajaran Islam. Maka dia berceramah, khutbah di berbagai masjid-masjid di negara Arab, mengajak pemuda-pemuda dan laki-laki Arab untuk ikut berangkat ke Afgan. Berangkat. Pernah dia habis khutbah Jumat dari Saudi, berangkat 3 pesawat isinya pemuda semua mau ikut jihad melawan Soviet, Masya Allah. Ya. Nah, jadi beliau mengatakan rakyat Afgan ini ya secara asalnya itu sudah militer gitu, tampilannya, mentalnya Masya Allah. Nah, suatu ketika ada seorang profesor ustadz di sebuah Universitas Islam Madinah, dia mendengar ada seruan jihad dari Afgan, dari Abdullah Azzam itu, dia berangkat. Dan dia adalah ustadz pengajar mata kuliah tafsir Al-Quran. Ya, dia profesor tafsir Al-Quran. Nah, suatu hari dia cerita, dia berjalan bahu-membahu ya bersama-sama dengan mujahidin Afgan dan mujahidin negara-negara lain. Ada dari Arab Saudi, dari Mesir, termasuk dari Indonesia, dari Filipina, dari Malaysia, itu jalan. Wilayah Afgan itu nggak datar, tapi bukit-bukit. Jadi naik turun gitu mereka jalan. Nah, lagi di tengah-tengah mereka berjalan, tiba-tiba pesawat-pesawat Soviet terbang di atas mereka, menjatuhkan bom, menembaki mereka. Semua mujahidin non-Afgan, mujahidin pendatang, lari kucar-kacir mencari tempat bersembunyi, termasuk profesor ini, ustadz ini. Tapi mujahidin Afgan jalan aja terus, tegak, bawa senjatanya sambil membaca surat At-Taubah ayat 51 yang isinya, katakanlah tidak ada musibah yang bakal menimpamu kecuali yang Allah sudah takdirkan. Masya Allah. Dan begitu si profesor ini lagi sembunyi di parit yang ngelihat tentara Afgan itu, mujahidin Afgan tetap jalan tegap, nggak ada rasa takutnya, dia bilang, saya sudah menjelaskan ayat ini di kelas saya berkali-kali, tapi baru sekarang saya paham makna ayat ini. Dan rupanya rakyat Afgan lebih mengerti daripada saya, profesor di bidang ilmu tafsir. Masya Allah ya. Jadi orang Afgan itu nggak rela tunduk kepada kaum kafir sekalipun itu negara superpower adidaya, baik blok timur maupun blok barat. Di era modern Afghanistan sempat mengalami upaya penjajahan baik oleh Soviet maupun Amerika Serikat, bahkan dengan dukungan NATO. Perang perlawanan rakyat Afgan melawan dan berhasil mengusir pasukan militer Soviet berlangsung cukup lama, yaitu selama 1 dekade dari tahun 1979 sampai 1989.
Sedangkan perang melawan dan berhasil mengusir pasukan militer Amerika Serikat didukung NATO berlangsung lebih lama, yaitu selama 2 dekade, 2001 sampai 2021. Karenanya Afghanistan dijuluki Graveyard of Empires, kuburan imperium. Ya, semua kerajaan-kerajaan besar itu kalau berusaha menjajah Afgan, ujung-ujungnya malah pada mati di sana, jadi kuburan mereka di sana. Nah, karenanya kita teringat satu hadis di mana Nabi bersabda, "Idza ra'aitumur rayatus sud qad ja'at min qibali Khurasan, fa'tuha fa inna fiha khalifatullahi al-mahdi." Jika kalian sudah menyaksikan panji-panji hitam datang dari arah Khurasan, pergilah ke sana karena di sanalah khalifah Allah Sang Mahdi berada. Nah, Khurasan itu di mana? Jadi Khurasan itu yang warnanya coklat muda ini semua wilayah Khurasan. Sekarang ini nggak ada wilayah yang disebut Khurasan, zaman dulu Khurasan itu. Dan ternyata Khurasan itu mencakup negara-negara versi peta dunia modern sekarang, mencakup Tajikistan, mencakup Kyrgyzstan, mencakup Uzbekistan, Turkmenistan, sebagian Iran, dan yang terbesar mencakup Afghanistan. Makanya diduga kuat ya, Ashabur Rayatus Sud ini maksudnya adalah para mujahidin Taliban dari Afghanistan, insyaallah ta'ala. Nah, sekarang kita sedikit membahas Abdul Azam, sosok yang dulu ikut dalam jihad Afghanistan. Peranan Abdul Azam dalam jihad Afghanistan sangat penting. Meski dia bukan komandan militer, melainkan dia adalah penggerak ideologi dan mobilisasi internasional. Berikut penjelasan singkatnya. Siapa Abdul Azam? Beliau ulama dari Palestina. Lahir tahun 41, wafat tahun 89. Latar belakang pendidikannya doktor dalam bidang usul fikih dari Universitas Al-Azhar Kairo. Pernah aktif di gerakan Ikhwanul Muslimin di Palestina dan Jordania. Gerakan Ikhwanul Muslimin ini sekarang yang menjadi salah satu akar latar belakang dari gerakan Hamas. Ya, Hamas itu Ikhwan. Ya. Beliau merupakan penggagas konsep jihad global. Abdul Azam menulis buku-buku penting seperti Join the Caravan, maksudnya gabunglah dengan kafilah mujahidin. Terus juga beliau menulis buku Defense of the Muslim Lands, membela negeri-negeri kaum muslimin. Ia menyatakan bahwa jihad di Afghanistan adalah fardu ain, kewajiban individu bagi setiap muslim, bukan hanya orang Afgan. Makanya pemikirannya memotivasi ribuan muslim dari dunia Arab, Asia hingga Afrika bergabung ke Afghanistan. Dan jihad di Afgan melawan Soviet adalah jihad pertama di era modern di mana yang berjihad itu sudah aneka bangsa bersatu padu di bawah bendera jihad melawan ya, musuh. Nah, dalam hal ini karena peranan beliau yang sangat penting ini, akhirnya Abdullah Azam itu disasar, diasasinate pada suatu hari Jumat. Dia mau pergi khutbah Jumat di Peshawar. Peshawar itu kota antara Afghanistan dan Pakistan, bersama kedua anaknya Muhammad dan Ibrahim naik mobil. Tiba-tiba di salah satu jalan menuju masjid sudah ditanam bom, dan pas mobilnya ada di atas bom itu diledakkan. Mudah-mudahan beliau mati syahid ya. Abdul Azam itu kata mereka yang pernah ketemu, itu kalau khutbah Jumat itu khutbah Jumatnya 2 jam. Dan nggak ada yang bergerak. Kenapa? Karena jamaahnya semuanya mujahidin. Sedangkan isi khutbahnya tentang jihad. Jadi mereka kayak dapat pelatihan jihad setiap hari Jumat. Ya, bagaimana cara berperang, termasuk ngambil pelajaran tentang hubungan satu sama lain dalam masa-masa perang, jihad, ya Masya Allah. Yang kedua, Taifah Mansurah Mujahidin Gaza. Dan ini kita disadarkan setelah berlangsung Ma'rakah Tufanul Aqsa selama 2 tahun 2 hari. Kan dia dari 7 Oktober 2023 sampai 9 Oktober 2025, di mana kemudian ada berita gencatan senjata, ya kan? Jadi 2 tahun 2 hari kita disadarkan betapa ternyata para pejuang di Gaza ini juga tampaknya merupakan Taifah Mansurah, kelompok umat Islam yang terus-menerus mendapat pertolongan Allah. Bagaimana tidak? Mereka senjatanya rakitan, melawan Israel yang dibantu oleh senjata-senjata dari Amerika, dari Jerman, dari Perancis, dari Inggris. Tetapi Masya Allah, mereka bertahan. Ya, karenanya kita teringat hadis Nabi yang berbunyi, La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina alal haqqi li'aduwihim qahirina la yadurruhum man khalafahum illa ma asabahum, dan seterusnya, yang artinya sekelompok umatku akan tetap menang atas kebenaran melawan musuh mereka.
Orang-orang yang menentang mereka tidak bisa mencelakakan mereka kecuali musibah yang Allah sudah takdirkan menimpa mereka. Mereka seperti wadah di antara pemakan sampai datangnya perintah Allah, dan mereka akan tetap demikian. Para sahabat bertanya-tanya, "Ya Rasulullah, di mana lokasi keberadaan mereka?" Nabi menjawab, di Baitul Maqdis dan di sekitar Baitul Maqdis. Ya, Gaza itu bagian dari sekitar Baitul Maqdis, ya, wilayah Syam. Makanya juru bicara Mujahidin, juru bicara Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah, ya, beliau sampai mengatakan bahwa 3 target perang Israel tidak satu pun bisa mereka capai. Yang pertama, pembebasan sandera. Nggak pernah Israel bisa membebaskan sandera yang sudah ditahan sama Mujahidin di Gaza. Boro-boro membebaskannya, menemukan di mana sanderanya nggak bisa. Saking hebatnya Mujahidin itu menyembunyikan mereka. Yang kedua, memusnahkan Hamas, nggak bisa. Bahkan kemarin kita dengar kan, jet-jet Israel terbang di atas wilayah Arab sampai menjatuhkan bom di Qatar, di Doha, tempat di mana para pimpinan Hamas mau rapat. Ternyata meleset, walaupun katanya senjatanya itu presisinya tingkat tinggi, dan ternyata melesetnya Masya Allah. Karena para pemimpin Hamas itu ketika mendengar suara pesawatnya, langsung mereka sudah lama tinggal di Gaza, mereka tahu tabiat suara pesawat tempur kan. Nah, mereka langsung mendeteksi, wah ini pesawat ini akan menghantam kita nih. Mereka kabur dari ruangan, tapi mereka tinggalkan HP mereka, karena HP itu adalah bukti mereka di mana kan. Nah, sehingga begitu dihantam, merekanya nggak ada, walaupun yang lain yang syahid di dalam ruangan itu, dalam gedung itu, ya. Terus juga yang ketiga, melemahkan kemampuan militer Hamas, khususnya sayap militernya yang bernama Brigade Al-Qassam. Sampai sekarang Brigade Al-Qassam masih bisa melakukan serangan-serangan, bahkan bentuk-bentuk serangannya itu diakui oleh pengawat militer kaum muslimin maupun non-muslim, pengamat militer barat, Amerika, bahkan pengamat militer Israel, bahwasanya taktik dan strategi perang Mujahidin Al-Qassam ini nggak ditemukan di akademi militer manapun. Ya, karena mereka bisa melakukan serangan-serangan dari jarak 0, bukan jarak 100 meter, 50 meter, 0. Ya, mereka bikin sendiri, bom mereka rakit sendiri, bawa sendiri, naik ke atas tank tentara Israel yang di dalamnya ada 10 personel Zionis, dia buka tutupnya, dia lempar, dia kabur, ya kan? Habis mereka. Itu cara perang yang nggak ada strateginya kalau dalam ilmu akademi militer manapun. Ini diakui oleh para pengamat militer, ya, baik barat maupun kaum muslimin. Baik jamaah sekalian rahimakumullah, demikianlah jadi poin pertama, ya, syarat munculnya Al-Mahdi, yaitu hadirnya Taifah Mansurah, tampaknya sudah muncul sekarang. Setidak-tidaknya ada 2, yaitu Taifah Mansurah berupa Mujahidin Afgan dan Mujahidin Gaza. Sebenarnya ada lagi Taifah Mansurah lain, tetapi kita nggak bahas karena kita masih melihat perkembangan berikutnya, yaitu dari Suriah. Ya, Suriah ini masih menjaga low profile. Mereka sengaja istilahnya menyimpan kekuatan mereka dan terus mengokohkan kekuatan mereka. Jadi sebaiknya kita juga nggak perlu terlalu membual-bual tentang mereka. Ya. Demikian, mudah-mudahan yang sedikit kita pelajari siang hari ini membawa manfaat dunia akhirat untuk kita bersama. Ya, dan saya ingatkan lagi, sekalipun sudah ada kesepakatan gencatan senjata, tolong ya kita semua jangan berhenti mendoakan saudara-saudara kita di Gaza, karena urusannya belum selesai sebenarnya, ya.